serta tekanan akreditasi rumah sakit. Dalam beberapa minggu terakhir, angka misfile meningkat hingga 15%. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi berkas rekam medis baik ke poli maupun ke rawat inap. Selain itu, terjadi kesalahpahaman antara bagian filing dan coding terkait pengembalian dan kelengkapan berkas rekam medis yang dapat memperburuk situasi. Dari sisi pelayanan medis, keterlambatan rekam medis sangat berdampak pada visit dan pengambilan keputusan klinis. Situasi ini menjadi semakin krusial karena dalam 2 minggu ke depan rumah sakit akan menghadapi survei akreditasi, di mana manajemen informasi rekam medis menjadi salah satu indikator penting penilaian. Dalam stimulasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana kepemimpinan diterapkan untuk menyelesaikan konflik internal, memperbaiki sistem kerja, Serta menjaga mutu pelayanan sesuai teori kepemimpinan, situasional dan transformasional. Bu, ini berkasnya sering kembali dari koordinator disusun rapi. Kami jadi sulit untuk menyimpannya. Ini bisa membuat kita misfile loh, Bu. tapi coding kita juga dapat berkas rekam medis itu dalam keadaan yang nggak lengkap, nggak sesuai tracker, jadi kita harus cari trackernya dulu untuk mengcoding. Permisi. Mbak, gimana sih? Tadi pagi masa saya harus nunggu 20 menit untuk dapetin rekam medis pasien rawat inap? Kan lambat banget. Iya dokter, mohon maaf ya. Soalnya tadi ada beberapa kesalahan, juga dokter kita masih membenahi. Bisa minta maaf ya dokter. Saya nggak mau ya kayak gitu lagi. Iya, maaf ya dokter. Terima kasih dokter. Permisi. Iya. Ya ibu silahkan. Jangan lupa ya, dalam 2 minggu survei akan datang. Jika nilai misal masih tinggi, maka akreditasi bisa turun. Tapi ini Bu, dari coding berkasnya kurang lengkap. Tadi ada keterlambatan sekitar 20 menit. Oh, jadi begitu. Tapi Bu, kita dari coding tuh dapatnya trackernya tuh udah nggak sesuai sama rekam medisnya. Jadi kita tuh harus cari trackernya dulu buat ngoding. Jadi lumayan cukup bikin waktu lebih panjang. Baik, akan saya konsultasikan dengan kepala instalasi rekam medis terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Permisi, Ibu. Ya, silakan masuk. Duduk di sini ya. Iya. Baik Ibu, saya akan konfirmasi progres akreditasi dalam 2 minggu ke depan terjadi masalah pada filing dan coding. Oke, kalau gitu, kamu atur jadwal untuk rapat hari ini ya. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Ya. Halo Mbak, ini saya sudah konfirmasi dengan kepala instalasi rekam medis bahwa beliau meminta untuk rapat hari ini. Halo Ibu, selamat siang dari petugas koordinator filing. Baik Ibu, kami segera ke sana dengan waktu 15 menit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oke, saya tadi mendapat laporan dari wakil direktur bahwa ada permasalahan antara petugas filing dan coding. Saya sebenarnya tidak ingin menyalahkan satu sama lain, tetapi saya ingin mendengar hambatan dari masing-masing bagian. Sekarang dari filing terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk dari filing, kami kekurangan tenaga pada saat jam-jam sibuk seperti ini. Selanjutnya dari bagian coding. Dari coding sendiri itu sepertinya tidak ada peraturan jelas terkait pengembalian berkas rekam medis sehingga ada banyak keteledoran untuk laba pengembaliannya begitu. Ingat, visi kita adalah menjadi instalasi dengan zero misfile dan distribusi cepat demi keselamatan pasien. Kita bukan hanya menyimpan berkas, kita menjaga keselamatan pasien melalui informasi medis yang akurat dan tepat waktu. Baik, rapatnya bisa kita akhiri. Sekarang kalian kembali ke ruangan masing-masing. Terima kasih Bu. Vale, Fadia, bagaimana perkembangan masalah kemarin? Dari misfile, dari angka 15% udah turun ke angka 6% ya Bu. Dari coding sendiri sudah aman Ibu karena sudah lebih cepat karena sudah ada batas waktu yang ditentukan dan lebih jelas. Untuk rekam medis pasien rawat inap sudah tidak perlu menunggu 20 menit. Jadi untuk tenaga kesehatan lebih menguntungkan karena pemeriksaan lebih cepat, visit juga lebih cepat. Oke, perbaikan ini cukup signifikan. Kalian pertahankan sampai survei ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Dalam simulasi ini kita bisa melihat kepala instalasi menggunakan komunikasi dua arah. Beliau tidak langsung menyalahkan bagian filing dan coding, tapi menggunakan hambatan dari masing-masing bagian terlebih dahulu. Dari simulasi ini, kita menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi
Tapi kita juga harus memahami situasi dan membangun komunikasi yang efektif, serta menggerakkan tim menuju visi bersama, yaitu membangun zero miss file dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari sudut pelayanan medis, saya merasakan